Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang membentangkan langit tanpa tiang, menghamparkan bumi sebagai tempat tinggal, menghidupkan pepohonan dengan hujan, dan memberikan rezeki kepada setiap makhluknya, mulai dari manusia hingga burung kecil yang terbang bebas di angkasa. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan yang mengajarkan kepada kita makna tawakal yang sejati, bekerja dengan sungguh-sungguh, berikhtiar tanpa putus asa, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang penuh keyakinan. Sahabatku, pernahkah engkau memperhatikan burung pipit di waktu pagi? Saat matahari belum tinggi, burung kecil itu telah keluar dari sarangnya. Ia tidak membawa bekal makanan, ia tidak menyimpan gudang gandum, ia tidak mengetahui di mana butiran rezekinya berada hari itu. Namun ia tetap terbang, tetap mencari, tetap berkicau, dan ketika senja tiba, ia kembali dalam keadaan kenyang dengan izin Allah. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah mengajarkan bahwa seandainya kita bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung. Keluar di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Betapa dalam makna hadis ini. Burung tidak tinggal diam di sarang, ia juga tidak cemas berlebihan tentang esok hari. Ia mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Hari ini, kita akan mengambil 10 pelajaran dari burung pipit sebagai renungan spiritual, bukan sebagai pertanda gaib, melainkan sebagai hikmah dari salah satu makhluk Allah yang begitu sederhana namun syarat pelajaran tentang rezeki, kesabaran, dan keyakinan kepada Rabb semesta alam. Semoga setiap renungan ini membuat hati kita semakin tenang dan semakin yakin bahwa rezeki Allah selalu datang pada waktu yang terbaik. Yang pertama, burung pipit mengajarkan bahwa tawakal selalu diawali dengan ikhtiar. Sahabat namun kolbu, setiap pagi burung pipit meninggalkan sarangnya. Ia tidak berkata, "Aku akan menunggu makanan datang sendiri." Ia mengepakkan sayapnya, terbang dari satu ranting ke ranting lain, mencari biji-bijian, mencari remah-remah yang Allah sediakan. Subhanallah. Inilah pelajaran pertama yang sangat penting. Tawakal bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tawakal bukan berarti duduk diam tanpa usaha. Justru burung pipit mengajarkan bahwa kepercayaan kepada Allah diwujudkan melalui langkah nyata. Sahabatku, kadang kita terlalu fokus pada hasil hingga lupa menikmati proses ikhtiar. Kita ingin rezeki besar, tetapi enggan belajar. Kita ingin usaha berkembang, tetapi malas memperbaiki kualitas diri. Padahal Allah mencintai hamba yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaanmu hari ini, guru, pedagang, petani, pekerja kantor, ibu rumah tangga, mahasiswa atau siapapun, lakukanlah dengan niat ibadah, karena pekerjaan yang halal adalah jalan menuju keberkahan. Jika hari ini engkau bangun dengan semangat untuk bekerja secara jujur, walaupun hasilnya belum besar, maka jangan berkecil hati, karena Allah melihat setiap langkah yang engkau tempuh, sebagaimana Dia melihat burung kecil yang terbang sejak fajar demi mencari rezeki yang telah Dia tetapkan. Yang kedua, burung pipit tidak membawa bekal berlebihan tetapi membawa keyakinan kepada Allah. Sahabat namun kolbu, pernahkah engkau berpikir, mengapa burung pipit tidak memiliki lumbung makanan sebesar manusia? Mengapa ia tidak menyimpan persediaan bertahun-tahun? Karena Allah mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan hanya tentang menumpuk, tetapi tentang percaya. Subhanallah. Setiap hari burung itu memulai hidupnya dengan keyakinan baru,
bukan keyakinan kepada dirinya, tetapi kepada Rabb yang menciptakannya. Ini bukan berarti manusia tidak boleh menabung atau merencanakan masa depan. Islam justru mengajarkan perencanaan yang baik. Namun yang dilarang adalah menjadikan harta sebagai sumber rasa aman menggantikan Allah. Sahabatku, banyak orang memiliki tabungan yang besar tetapi tetap gelisah. Sebaliknya, ada yang hidup sederhana namun tidurnya nyenyak karena hatinya penuh tawakal. Perbedaannya bukan pada jumlah harta, melainkan pada tempat hati bersandar. Jika sandaran kita adalah uang, maka ketika uang berkurang kita akan hancur. Namun, jika sandaran kita adalah Allah, maka dalam keadaan lapang maupun sempit, hati tetap memiliki harapan. Cobalah renungkan hari ini. Berapa kali Allah menolongmu saat engkau merasa tidak mungkin mampu melewati masalah? Berapa kali jalan keluar datang dari arah yang tidak pernah engkau duga? Bukankah itu bukti bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki? Jika akhir-akhir ini engkau lebih percaya kepada janji Allah daripada rasa takutmu sendiri, maka bersyukurlah, karena burung pipit sedang mengajarkan satu rahasia besar. Rezeki bukan datang dari banyaknya yang kita genggam, tetapi dari luasnya keyakinan kepada Allah yang Maha Kaya. Sahabat namun kolbu. Burung pipit mengajarkan dua pelajaran yang sangat indah. Pertama, tawakal selalu dimulai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kedua, ketenangan lahir ketika hati percaya kepada Allah daripada kepada harta yang dimiliki. Maka setiap kali fajar menyingsing, ingatlah burung kecil itu. Ia terbang bukan karena mengetahui di mana rezekinya berada. Ia terbang karena yakin bahwa Allah telah menyiapkannya. Semoga kita pun mampu memulai setiap pagi dengan keyakinan yang sama. Bangun untuk sholat, memulai hari dengan doa, bekerja dengan jujur, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah yang Maha memberi rezeki. Sahabat namun kolbu. Ketika fajar mulai menyingsing dan langit perlahan berubah warna, ada satu makhluk kecil yang hampir tidak pernah terlambat menyambut pagi. Burung pipit. Ia tidak menunggu matahari tinggi. Ia tidak menunggu keadaan menjadi sempurna. Ia keluar dari sarangnya dengan semangat yang baru, seolah setiap hari adalah kesempatan baru yang Allah berikan. Subhanallah. Bukankah setiap pagi juga merupakan hadiah dari Allah untuk kita? Hadiah berupa napas yang masih berhembus, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan memperbaiki kesalahan, kesempatan mencari rezeki yang halal, dan kesempatan menjadi pribadi yang lebih baik daripada kemarin. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang ketiga, burung pipit mengajarkan semangat menyambut pagi dengan harapan, bukan kekhawatiran. Sahabat namun kolbu. Banyak manusia membuka mata di pagi hari dengan pikiran yang penuh beban. Belum sempat mengucapkan syukur, sudah memikirkan tagihan. Belum sempat berzikir, sudah dipenuhi kecemasan tentang pekerjaan. Belum sempat menikmati udara pagi, sudah membandingkan hidupnya dengan orang lain. Padahal, burung pipit mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia memulai pagi dengan gerakan, dengan harapan, dengan keyakinan. Ia berkicau seolah sedang bertasbih kepada Allah. Subhanallah. Allah mengingatkan kita melalui makhluk kecil ini bahwa pagi bukan waktu untuk tenggelam dalam ketakutan, tetapi waktu untuk memperbarui harapan. Sahabatku, cobalah biasakan satu kebiasaan sederhana. Begitu membuka mata, jangan langsung mengambil ponsel. Ucapkanlah, Alhamdulillahilladzi ahyana. Syukurilah bahwa Allah masih memberi kesempatan hidup. Lalu lakukan sholat subuh dengan hati yang hadir. Bacalah zikir pagi. Mohonlah kepada Allah agar hati itu dipenuhi keberkahan. Engkau akan merasakan perbedaan yang luar biasa. Karena ketika pagi dimulai dengan mengingat Allah, hati menjadi lebih tenang menghadapi seluruh urusan dunia. Jika akhir-akhir ini engkau lebih semangat menyambut pagi, lebih menikmati waktu setelah subuh, lebih mudah mengawali hari dengan doa daripada keluhan, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang menanamkan optimisme yang lahir dari iman.
Dan optimisme seorang mukmin bukan berasal dari keadaan, melainkan dari keyakinan kepada Rabb yang Maha mengatur segala urusan. Yang keempat, burung pipit tidak mengeluh tentang ukuran rezekinya, tetapi mensyukuri apa yang ditemukannya. Sahabat namun kolbu. Burung pipit bukanlah burung yang memakan makanan mewah. Ia hanya memungut biji-bijian kecil, remeh, remah-remah, yang sering kali tidak diperhatikan manusia. Namun ia tetap hidup, tetap bernyanyi, tetap terbang dengan riang. Subhanallah, betapa banyak manusia yang justru kehilangan kebahagiaan karena selalu merasa kurang. Padahal yang membuat hati damai bukan besarnya rezeki, melainkan keberkahannya. Sahabatku, syukur bukan berarti berhenti memiliki cita-cita. Syukur berarti menghargai apa yang Allah berikan hari ini sambil tetap berikhtiar untuk masa depan. Ada orang yang memiliki makanan sederhana tetapi makan bersama keluarga dengan penuh kasih sayang. Ada yang hanya memiliki rumah kecil tetapi dipenuhi ketenangan. Ada yang penghasilannya biasa saja namun hidupnya penuh keberkahan karena rezekinya halal. Bukankah itu nikmat yang luar biasa? Allah tidak menilai kita dari kemewahan yang dimiliki. Allah melihat bagaimana kita menggunakan nikmat yang telah Dia titipkan. Jika hari ini engkau masih bisa makan, masih bisa bekerja, masih bisa tersenyum, masih bisa mengucapkan Alhamdulillah, maka sesungguhnya engkau sedang berada di tengah lautan nikmat yang sangat besar. Jika akhir-akhir ini hatimu lebih mudah merasa cukup, lebih sedikit mengeluh, lebih banyak bersyukur atas hal-hal sederhana, maka bersyukurlah. Karena burung pipit sedang mengajarkan bahwa rahasia rezeki bukan hanya terletak pada apa yang kita dapatkan, tetapi pada bagaimana hati mensyukurinya. Dan hati yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia, bahkan di tengah kesederhanaan. Sahabat namun kolbu. Burung pipit mengajarkan kita menyambut pagi dengan harapan. Ia juga mengajarkan untuk mensyukuri setiap butir rezeki yang Allah titipkan. Maka jangan biarkan pagi kita dipenuhi ketakutan. Jangan biarkan hati sibuk menghitung kekurangan. Mulailah hari dengan zikir, dengan syukur, dengan senyuman, dan dengan keyakinan bahwa Allah telah menyiapkan bagian rezeki kita sebagaimana Dia menyiapkan rezeki bagi setiap burung yang terbang di langit. Karena setiap pagi adalah bukti bahwa rahmat Allah selalu diperbarui untuk hamba-hamba yang berharap kepadanya. Sahabat namun kolbu. Setiap kali kita melihat burung pipit berterbangan di langit, seringkali kita menganggapnya sebagai pemandangan biasa. Padahal di balik kepakan sayapnya, Allah menyimpan pelajaran yang begitu dalam. Burung itu tidak pernah mengetahui di mana rezekinya berada. Ia tidak memiliki peta, ia tidak memiliki jaminan dari makhluk. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketetapan Allah yang tidak pernah salah. Subhanallah. Begitu pula kehidupan kita. Seringkali kita tidak mengetahui bagaimana masa depan akan terbuka. Namun kita mengetahui siapa yang mengatur masa depan itu. Dan itulah yang membuat hati seorang mukmin tetap tenang. Mari kita lanjutkan renungan kita. Yang kelima, burung pipit mengajarkan untuk tidak menunda ikhtiar karena takut gagal. Sahabat namun kolbu. Pernahkah engkau merasa ingin memulai sesuatu tetapi rasa takut membuatmu berhenti? Takut usaha tidak berhasil, takut ditolak, takut rugi, takut gagal. Akhirnya, bukan karena Allah menutup pintu, tetapi karena kita sendiri tidak pernah melangkah. Burung pipit mengajarkan hal yang berbeda. Setiap pagi ia terbang. Ia tidak tahu apakah ranting pertama akan memberinya makanan. Ia tidak tahu apakah tempat yang biasa ia datangi masih memiliki biji. Namun ia tetap bergerak. Subhanallah. Inilah makna ikhtiar. Bukan jaminan bahwa setiap langkah langsung berhasil, tetapi keberanian untuk melangkah karena percaya kepada Allah. Sahabatku, banyak keberhasilan lahir bukan dari orang yang paling hebat, melainkan dari orang yang tidak menyerah untuk terus mencoba. Seorang pedagang memulai dari pelanggan pertama,
Seorang penulis memulai dari halaman pertama. Seorang penghafal Al-Quran memulai dari ayat pertama. Semua yang besar selalu diawali oleh keberanian mengambil langkah kecil. Jika hari ini Allah menanamkan semangat dalam hatimu untuk belajar, untuk memperbaiki usaha, untuk mencari pekerjaan dengan cara yang halal, maka jangan tunda, karena boleh jadi langkah kecil hari ini adalah awal dari rezeki besar yang Allah siapkan esok hari. Ingatlah, burung pipit tidak menunggu rasa yakin yang sempurna. Ia terbang lalu Allah mempertemukannya dengan rezeki. Yang keenam, burung pipit mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu datang dari tempat yang disangka. Sahabat namun kolbu. Bayangkan seekor burung kecil yang berpindah dari satu pohon ke pohon lain. Kadang ia menemukan makanan di rerumputan, kadang di sawah, kadang di halaman rumah manusia, kadang di tempat yang sama sekali tidak ia duga. Subhanallah. Bukankah Allah juga sering memberi rezeki kepada kita dengan cara yang tidak pernah kita rencanakan? Ada yang memperoleh pekerjaan karena pertemuan sederhana, ada yang menemukan sahabat baik di saat paling sulit, ada yang usahanya berkembang dari pelanggan yang awalnya tidak dikenal. Ada yang doanya dijawab melalui jalan yang sama sekali berbeda dari bayangannya. Allah Maha Luas dalam memberi. Sahabatku, seringkali kita membatasi cara Allah menolong kita. Kita berkata, rezekiku hanya mungkin datang dari pekerjaan ini, bahagiaku hanya mungkin datang dari jalan itu. Padahal Allah memiliki ribuan pintu yang tidak kita ketahui. Tugas kita bukan menentukan bagaimana Allah memberi. Tugas kita adalah menjaga diri agar tetap layak menerima pemberiannya. Dengan kejujuran, dengan doa, dengan ikhtiar, dengan tawakal. Jika akhir-akhir ini engkau mulai percaya bahwa pertolongan Allah bisa datang dari arah yang tak terduga, lebih mudah berkata, "Ya Allah, bukakan pintu yang terbaik." Maka bersyukurlah. Karena hati seperti itulah yang lebih siap menerima kejutan-kejutan indah dari rahmat Allah. Dan seringkali rezeki terbesar datang bukan dari jalan yang kita rencanakan, melainkan dari jalan yang Allah pilihkan. Sahabat namun kolbu. Burung pipit mengajarkan keberanian untuk melangkah meskipun belum melihat hasil. Ia juga mengajarkan bahwa Allah memiliki cara yang tidak terbatas dalam mengirimkan rezeki. Maka jangan biarkan rasa takut menghentikan ikhtiarmu, dan jangan batasi kuasa Allah dengan logika kita yang sempit. Teruslah bekerja, teruslah belajar, teruslah berdoa. Karena setiap kepakan sayap burung pipit mengingatkan kita bahwa siapapun yang keluar mencari rezeki dengan hati yang bertawakal, Allah akan membimbing langkahnya menuju bagian yang telah ditetapkan dengan penuh hikmah. Sahabat namun kolbu. Semakin lama kita memperhatikan burung pipit, semakin kita menyadari bahwa makhluk kecil ini tidak hanya mengajarkan tentang mencari rezeki. Ia juga mengajarkan tentang cara menjalani kehidupan, tentang kesederhanaan, tentang kebersamaan, tentang ketulusan menjalani hari tanpa banyak mengeluh. Burung pipit tidak pernah merasa dirinya terlalu kecil untuk hidup di bumi Allah, karena ia tahu Rabb yang menciptakannya juga Rabb yang menjamin rezekinya. Subhanallah. Bukankah keyakinan seperti inilah yang seringkali kita rindukan di dalam hati? Mari kita lanjutkan dua pelajaran berikutnya. Yang ketujuh, burung pipit mengajarkan bahwa kebersamaan membawa keberkahan. Sahabat namun kolbu. Cobalah perhatikan burung pipit ketika mencari makanan. Jarang sekali ia sendirian, seringkali mereka datang berkelompok, terbang bersama, hinggap bersama, lalu kembali terbang ketika merasa ada bahaya. Subhanallah. Allah mengajarkan bahwa makhluk kecil pun hidup dalam kebersamaan. Begitu pula manusia, seringkali rezeki Allah hadir melalui hubungan baik dengan sesama, melalui silaturahmi, melalui persaudaraan, melalui saling membantu, melalui doa yang dipanjatkan satu sama lain. Sahabatku, jangan pernah meremehkan kebaikan kepada orang lain. Mungkin senyumanmu menjadi penyemangat seseorang.
Mungkin bantuan kecilmu menjadi jalan Allah melapangkan rezekimu. Mungkin menjaga hubungan dengan keluarga menjadi sebab turunnya keberkahan yang tidak pernah engkau duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa menyambung silaturahmi menjadi salah satu sebab dilapangkannya rezeki dan dipanjangkannya umur dalam keberkahan. Betapa indah ajaran ini, karena ternyata rezeki bukan hanya tentang bekerja, tetapi juga tentang menjaga hati dan hubungan dengan sesama. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah memaafkan keluarga, lebih sering menghubungi orang tua, lebih menjaga persaudaraan, lebih sering membantu tetangga, maka bersyukurlah. Karena Allah sedang membuka pintu keberkahan melalui kebersamaan yang penuh kasih sayang. Yang kedelapan, burung pipit tidak menyimpan kesombongan meskipun tetap hidup bahagia. Sahabat namun kolbu. Burung pipit bukan burung yang paling indah, bukan yang paling besar, bukan pula yang paling kuat. Namun ia tetap menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tidak iri menjadi elang, ia tidak ingin menjadi merak. Ia menjalani fitrah yang Allah berikan dengan penuh ketundukan. Subhanallah, betapa banyak manusia justru kehilangan kebahagiaan karena ingin menjadi orang lain, ingin memiliki hidup orang lain, ingin memperoleh pencapaian orang lain. Padahal Allah menciptakan setiap hamba dengan jalan yang berbeda. Sahabatku, kerendahan hati adalah salah satu bentuk kekayaan jiwa. Orang yang tawadhu akan lebih mudah bersyukur, lebih mudah menerima nasihat, lebih mudah dicintai, dan lebih mudah menjaga nikmat yang Allah berikan. Kesombongan membuat seseorang merasa semua keberhasilannya berasal dari dirinya. Sedangkan tawadhu membuat seseorang berkata, Alhamdulillah, semua ini karena pertolongan Allah. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah menghargai keberhasilan orang lain, lebih sedikit membandingkan hidup, lebih sadar bahwa semua nikmat hanyalah titipan, maka bersyukurlah, karena Allah sedang menghiasi hatimu dengan sifat yang sangat dicintainya. Dan hati yang rendah akan lebih mudah dipenuhi keberkahan daripada hati yang dipenuhi kesombongan. Sahabat namun kolbu. Burung pipit mengajarkan bahwa kebersamaan adalah jalan datangnya banyak kebaikan. Ia juga mengajarkan bahwa hidup tidak perlu dipenuhi perlombaan menjadi orang lain. Jadilah dirimu yang terus bertumbuh di jalan Allah. Jagalah silaturahmi. Hormati orang tua, sayangi keluarga, bantu sesama sesuai kemampuan, dan tetaplah rendah hati ketika Allah menitipkan nikmat. Karena keberkahan seringkali tumbuh di dalam hati yang sederhana, penuh kasih sayang dan tidak pernah lelah bersyukur kepada Rabb semesta alam. Sahabat namun kolbu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita hingga penghujung renungan hari ini. Semoga setiap pelajaran yang kita ambil dari burung pipit tidak hanya menjadi kisah yang indah, tetapi benar-benar menjadi pengingat bahwa Allah selalu mengajarkan hikmah melalui seluruh ciptaannya. Burung pipit bukanlah makhluk yang besar, namun dari kepakan sayapnya kita belajar tentang tawakal. Dari kicauan di pagi hari kita belajar tentang harapan. Dari kesederhanaan kita belajar tentang syukur. Dan dari kehidupannya kita belajar bahwa rezeki Allah selalu cukup bagi siapa yang percaya kepadanya. Mari kita sempurnakan renungan ini dengan dua pelajaran terakhir. Yang kesembilan, burung pipit mengajarkan untuk kembali dengan hati yang penuh syukur setelah sehari berikhtiar. Sahabat namun kolbu. Setelah seharian terbang mencari makan, burung pipit kembali ke sarangnya. Ia tidak membawa gunung emas, ia tidak membawa lumbung penuh gandum. Ia hanya kembali dengan rezeki yang Allah cukupkan untuk hari itu. Namun ia tetap hidup, tetap bernyanyi, tetap menyambut pagi berikutnya dengan semangat. Subhanallah, betapa indah pelajaran ini bagi kita. Seringkali setelah bekerja seharian, yang kita hitung hanyalah apa yang kurang, target yang belum tercapai,
keuntungan yang belum besar, keinginan yang belum terpenuhi. Padahal mungkin Allah telah memberikan begitu banyak nikmat yang tidak kita hitung. Kita pulang dengan tubuh yang masih sehat, kita masih bisa memeluk keluarga, kita masih bisa menikmati makan malam, kita masih bisa bersujud sebelum tidur. Bukankah semua itu rezeki? Sahabatku, biasakanlah menutup hari dengan syukur. Sebelum tidur ucapkan, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap keadaan. Kalimat sederhana ini akan mengubah cara kita memandang kehidupan. Karena orang yang menutup hari dengan syukur akan lebih damai menyambut hari esok. Jika akhir-akhir ini engkau lebih mudah bersyukur atas hasil ikhtiarmu sekecil apapun, maka bersyukurlah. Karena hati yang pandai mensyukuri hari ini sedang dipersiapkan Allah untuk menerima nikmat yang lebih besar di masa depan. Yang ke-10, burung pipit mengajarkan bahwa tawakal adalah jalan menuju ketenangan, bukan jaminan hidup tanpa ujian. Sahabat namun kolbu. Banyak orang mengira bahwa bertawakal berarti hidup akan selalu mudah. Padahal tidak demikian. Burung pipit tetap menghadapi hujan, tetap menghadapi angin, tetap menghindari pemangsa, tetap mencari makan setiap hari, namun ia tidak berhenti terbang. Subhanallah. Inilah makna tawakal yang sesungguhnya. Tawakal bukan menghilangkan ujian, tawakal menguatkan hati ketika menghadapi ujian. Seorang mukmin tetap memiliki masalah, tetap memiliki air mata, tetap memiliki rasa lelah, namun ia memiliki tempat kembali, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, ketika engkau kehilangan pekerjaan, Allah tetap ada. Ketika usahamu menurun, Allah tetap ada. Ketika doa belum dijawab, Allah tetap mendengar. Ketika seluruh pintu terasa tertutup, Allah masih mampu membuka pintu yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Karena itu, jangan gantungkan harapan kepada keadaan, gantungkan harapan kepada Allah. Jika hari ini engkau masih mampu berkata, Hasbunallahu wa ni'mal wakil, maka sesungguhnya engkau sedang memiliki kekuatan yang luar biasa, karena hati yang bertawakal tidak akan pernah benar-benar kehilangan harapan. Sahabat namun kolbu, hari ini kita telah belajar 10 pelajaran indah dari burung pipit. Kita belajar bahwa tawakal harus diawali dengan ikhtiar. Kita belajar bahwa keyakinan kepada Allah lebih berharga daripada rasa aman yang bersandar kepada harta. Kita belajar menyambut pagi dengan harapan. Kita belajar mensyukuri rezeki yang sederhana. Kita belajar berani melangkah meskipun belum melihat hasil. Kita belajar percaya bahwa rezeki Allah bisa datang dari arah yang tak disangka. Kita belajar menjaga silaturahmi. Kita belajar hidup dengan rendah hati. Kita belajar menutup hari dengan syukur. Dan akhirnya, kita belajar bahwa tawakal adalah jalan menuju ketenangan hati. Sahabatku, esok pagi ketika engkau mendengar suara burung berkicau, jangan hanya mendengarnya sebagai suara alam. Jadikan ia pengingat bahwa Allah telah membangunkanmu, bahwa Allah masih memberimu kesempatan hidup, bahwa Allah masih membuka pintu taubat, dan bahwa Allah telah menyiapkan bagian rezekimu selama engkau terus berikhtiar dengan jujur dan bertawakal kepadanya. Jangan takut menghadapi hari esok, karena Rob yang memberi makan burung pipit adalah Rob yang sama yang menjaga hidupmu hari ini. Teruslah bekerja dengan halal, teruslah menjaga sholat, teruslah memperbanyak istighfar, teruslah berbakti kepada orang tua, teruslah membantu sesama, dan jangan pernah berhenti berharap kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi hati kita dengan tawakal yang sejati, melapangkan rezeki kita dengan rezeki yang halal, baik, luas dan penuh keberkahan, menjadikan keluarga kita dipenuhi kasih sayang, mengampuni dosa-dosa kita, menerima seluruh amal ibadah kita, menunggukan langkah kita hingga akhir hayat, dan mempertemukan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sahabat namun kolbu,
Jika renungan hari ini menguatkan hati Anda, mari bersama-sama menyebarkan cahaya kebaikan kepada lebih banyak saudara kita. Jangan lupa tekan tombol like, agar semakin banyak orang memahami bahwa tawakal bukan berarti menunggu, melainkan melangkah dengan keyakinan penuh kepada Allah. Tuliskan di kolom komen, "Ya Allah, jadikan aku seperti burung pipit yang selalu berikhtiar, bertawakal, bersyukur, dan yakin bahwa rezekimu selalu cukup bagiku." Semoga doa sederhana ini menjadi pengingat bahwa setiap pagi adalah awal harapan baru, dan setiap kepakan sayap burung mengajarkan kita untuk tidak pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja yang sedang berjuang mencari rezeki halal, agar mereka kembali memiliki semangat, ketenangan, dan keyakinan bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan jangan lupa subscribe channel Namun Qalbu, agar kita dapat terus belajar bersama, mengambil hikmah dari setiap ciptaan Allah, memperkuat iman, memperdalam tawakal, memperbanyak syukur, dan melangkah bersama menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.